Saya lebih mengartikan passion itu adalah sesuatu yang kita rela berkorban dan menderita untuk itu. Jadi ketika orang baca cerita yang wah begitu mengalir, aku kok kayak tersedot sama ceritanya gak bisa berhenti gitu ya. Itu ketika udah jadi end product, saya selalu merasa diri saya itu hanya medium. Aku tuh dipakai. Pertama ya, hidup jangan dibawa. Jangan dianggap terlalu serius. Don't take yourself too seriously gitu ya. Buat aku selera humor itu sangat penting. Selera humor itu penyelamat hidup. Ikhlas itu sama kayak konsep apel tadi gitu ya. Ternyata wah ambiar banget gue ketika bokap gak ada. Skill observasi itu adalah satu skill yang akan sangat berguna. Udah ada kode-kode sih. The human, bye-bye human. Hi humanoid. Iya. Welcome to Big Thinkers again, folks. Hari ini suatu kehormatan buat gue pribadi as I just connected with this person who is amazing, who has been having an amazing track record and awards after awards, karya after karya. Di Lestari, welcome. Hai Sunil, terima kasih juga sudah mengundang ke sini. For a first time writer, it's an honor for me. I'm a first time writer. Thank you. Podcast ini sudah direncanakan dari bulan Februari, tapi topik yang mau dibicarakan tanpa rencana. Oh, kayak kenal ya? Iya. Ini dia. Iya. So, ini juga buku yang pertama gue beli dan gue lihat dan pengen mengenali di Lestari. Yeah. Dan hari ini gue punya kesempatan. Biasanya kalau kita mau berkenalan, no medium is best kecuali podcast. Iya sih. Karena di saat itu I will ask you questions. Biasanya you will have to answer. Betul. Ya, karena kan? kalau nggak dijawab, what's the point ya? There will be no podcast. Yes, betul. Oke, Di. Yes. Gue penasaran. I will not ask you question what made you write, but gue penasaran untuk belajar writing tuh ada berapa macam sih? Ada teknik apa aja sih? Wow, oke. Karena gue berangkat dari fiksi, tentunya gue akan banyak bicara dari pengalamanku menulis fiksi gitu ya. Walaupun sebetulnya pengalaman gue menulis saat ini sudah cukup luas, artinya sudah cukup banyak format yang gue lakukan. Gue pernah bikin buku non-fiksi, gue pernah bikin artikel, bikin lagu. Karena menurut aku lagu juga salah satu dari seni menulis gitu ya. Aku juga pernah bikin skenario film gitu. Tapi yang paling dekat dan paling akrab denganku adalah membangun cerita. Okay. Dan ini yang mungkin disebut dengan fiksi ya, karena skenario juga biasanya walaupun berangkat dari kisah nyata, tapi begitu kita strukturkan dia menjadi sebuah cerita, kita harus mengambil kiat-kiat dari dunia fiksi gitu. Nah, tulisan sendiri kalau menurut aku saya nggak tahu persis sih teorinya gimana gitu ya, tapi buat aku dua sih. Tulisan yang sifatnya keseharian barangkali ya, seperti journaling. Yeah. Dan tulisan di mana kita sudah harus mulai membangun sebuah dunia. Artinya kita membuat tulisan itu tidak hanya dibaca oleh diri kita sendiri, tapi sudah untuk dipresentasikan kepada orang lain. Dan itu menurut aku pertanggungjawabannya agak beda, tuntutannya juga agak beda. Sama halnya ketika kita nyanyi di kamar mandi, sama ketika kita mau nyanyi di panggung, gitu kan. Kita udah harus mulai memikirkan kostum kita, kemudian iringan musik kita, komunikasi apa yang harus kita lakukan nanti kepada audience dan sebagainya. Sementara kalau kita nyanyi di shower, including the pitches. Kalau kita nyanyi di shower di kamar mandi buat diri kita sendiri, ya udah cuma buat kita aja yang menikmati gitu. Tulisan juga menurut aku sama. Tapi kedua-duanya itu punya fungsi yang fungsi tersendiri. Misalnya ketika kita menulis jurnal, menurut aku itu adalah latihan terbaik untuk belajar bernarasi. Karena proses yang kita lakukan saat kita journaling itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ketika kita menulis sebuah dunia fiksi. Katakanlah begini, ketika saya menulis jurnal, saya harus mulai recollect apa yang terjadi kepada saya hari itu. Yeah.
Kemudian apa perasaan saya ketika saya misalnya mengalami sebuah kesialan, ketika saya mengalami perjumpaan yang tidak terduga, atau ketika saya bertemu dengan seseorang yang bikin hati saya deg-degan dan sebagainya gitu. Itu kan ketika kita menarasikannya ke dalam sebuah diary atau jurnal gitu. Sebetulnya kita sudah melakukan apa yang juga kurang lebih kita lakukan ketika kita membuat fiksi. Yeah. Ada alam internal dan ada alam eksternal. Yeah. Internal apa yang kita rasakan dan alam eksternal apa yang terjadi. Yeah. Gitu. Jadi what happen and what we feel. Yeah. Sebenarnya dua itu aja dalam menulis itu. Apa yang terjadi dan apa yang kita rasakan. Okay. Barangkali ketika kita menulis artikel ada tambahan, mungkin apa yang menjadi pendapat kita atau apa yang kita pikir adalah solusi gitu ya. Tapi intinya itu semua adalah internal eksternal, internal eksternal. Okay. Gitu. Jadi bagi saya kurang lebih menulis itu, if we come down to 2 points, it's about constructing what happened internally and what happened externally. Yeah. Dan membuat itu menjadi satu narasi yang terstruktur, bisa dipahami, dan mudah-mudahan juga bisa punya dampak. Yeah. Nah, inilah mungkin yang membedakan tulisan yang bagus dan kurang bagus barangkali ya. Menurut saya tulisan yang bagus itu punya dampak, dia punya impact. Terlepas dari barangkali ya tata bahasanya belum 100% sempurna, it's okay. Tapi ketika dia sudah punya daya gerak, nah menurut saya itulah biasanya ciri-ciri tulisan yang berkualitas gitu. In the world, di dunia yang sekarang yang super fast, do you feel that it's super fast? Ya, sangat. Do you feel? Ya. Kadang-kadang gue ngerasa kayak terlalu banyak kegilaan-kegilaan yang nggak perlu ada, tapi diada-adain aja. Kita datang dari era yang kurang lebih sama lah, di era where 90s were like the best time. Iya, tadi kita udah cek ya, ternyata tahun lahirnya sama, bulannya doang yang beda. Oke. Nanti kita bahas bintang lucu kali ya, zodiak gitu. Oke, anyway, so banyak sekali terjadi transformasi. Ya. Has multi talents, writing, creative thinking. You talking skenario, bercerita, menciptakan skenario, menceritakan peranan-peranan, singing, from writing a song till singing the song, till performing the song. Itu aja udah 3 roles. Udah berapa dalam satu ini. Jadi how do you keep yourself? Gimana caranya seorang di itu menjaga kewarasan dan terus berkarya? Aduh, ini di era dimana kita udah nggak bisa lari, social media is etalase. Iya. Ini pertanyaan yang penting banget sih. Menjaga kewarasan ya gitu. Jadi aku itu sudah suka dengan seni bercerita sejak kecil. Dan ini kayak sebuah inclination ataupun kecenderungan yang sangat kuat. Contoh begini, aku tidak mengidentifikasikan diriku sebagai seorang kutu buku waktu kecil. Aku melihat kakak-kakakku itu jauh lebih banyak membaca buku daripada aku. Tapi yang paling suka mengarang, entah itu mengarang lagu atau entah mengarang cerita, itu aku gitu. Okay. Jadi seperti ada semacam kecenderungan kuat untuk membuat sesuatu dari tiada gitu, membuat satu ada dari ketiadaan gitu ya. Senang menghayal, senang melamun gitu. Jadi ini sebuah barangkali yang kemudian didefinisikan sebagai bakat ya. Tapi tentu saja ketika sudah dijalani, bakat ini menurut saya tidak akan menjadi apa-apa jika tidak kita transformasikan menjadi skill. Iya. Dan disinilah menurutku pemahaman kita mengenai passion ini diuji gitu. Kalau sekarang kita definisikan passion itu kan hanya sesuatu yang kita suka, kita gemari, yang sama seperti kayak orang jatuh cinta lah gitu. Kayaknya yang I just wanna live by my passion gitu. Yeah. Tapi sebenarnya saya lebih mengartikan passion itu adalah sesuatu yang kita rela berkorban dan menderita untuk itu. Belajar menulis itu susah sekali loh. Itu menurut saya skill yang kayaknya nggak akan ada ujungnya, nggak akan ada saya jadi jagoan gitu.
seumur hidup akan terus saya asah dan akan ada hal-hal baru yang masih akan saya pelajari gitu ya. Dan untuk itu tentu saja butuh perjuangan. Menghasilkan sebuah karya itu painful banget. Saya selalu menganalogikan itu kayak proses melahirkan sebetulnya gitu ya. And it's painful. Jadi ketika orang baca cerita yang wah begitu mengalir, aku kok kayak tersedot sama ceritanya nggak bisa berhenti gitu ya. Itu ketika udah jadi end product. Tapi ketika di belakang panggungnya gitu, di proses in the makingnya, itu susah sekali berdarah-darah kita untuk membuat sebuah paragraf yang mengalir, enak dibaca dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk itu saya rasa being grounded itu penting pertama gitu. Dan grounded di sini dalam arti kata apa? Dalam konteks apa? Tidak terlalu merasa bahwa Oke, mungkin hal yang pertama adalah ego ya. Tidak merasa bahwa buku ini saya gitu. Karena ketika saya melakukannya, apalagi sekarang ini udah tahun ke-25 ya aku menulis gitu. Pemahaman ini kayak makin lama makin mendarat di aku dan aku rasa now I can say that it's my truth gitu. Saya selalu merasa diri saya itu hanya medium. Aku tuh dipakai gitu. So ini hanya saluran. Jadi ketika kasarnya nih, Supernova adalah karya Dee Lestari. Iya betul secara saya adalah orang yang terpajang di sebagai avatarnya gitu loh ya. Ini Dewi Lestari yang bikin Supernova gitu. Tapi ketika saya kilas balik proses yang terjadi, I feel like I'm only listening gitu loh. Gue sedang mendengarkan ada sesuatu yang ingin mengejawantah, ingin termanifestasi menjadi sebuah cerita supernova gitu. Dan dia menceritakan itu kepadaku, aku mendengarkan, aku menerjemahkan, dan itulah yang kutulis. Artinya setiap karyaku sebetulnya adalah kolaborasi antara diriku dengan what I call alam inspirasi. Aku menyebutnya alam inspirasi lah, itu istilah gampangnya gitu ya. Tapi everything that I do, mau itu lagu, mau itu puisi, mau itu buku, semua adalah kolaborasi. So it's not all about me gitu. Dan itu mindset yang kemudian membuat aku grounded dalam arti ketika dia bagus, dipuji orang, oke, terima kasih. Kalaupun dia dikritik orang, bukan gua juga kok yang maksudnya I'm tidak not the harus. creator. Iya. I am the. Gua hanya channel. I'm delivering. Yeah. I'm delivering gitu. Yeah. And maybe it's not for everyone gitu. Sehingga itu juga tidak terlalu mencederai egoku gitu. Wah, kok ada yang nggak suka sama cerita ini gini-gini. Tapi tentu itu proses pendewasaan ya Sunil ya gitu. Tidak serta-merta gue ketika pertama kali menulis langsung punya mindset seperti itu. Enggak juga gitu. Tapi as the time goes by, semakin sering kulakukan pekerjaan ini, I realize that wow, aku ternyata cuma medium ya gitu. Dan ketika mindset itu ya sudah mendarah daging gitu, now I feel so much lighter. Karena gue cuma dipakai doang kok. This is not about me gitu. Selama ada yang mau pakai silahkan gitu kan. Selama gue masih bernafas, masih hidup, just use me gitu. Dan ini tidak lagi kemudian menjadikan wah saya harus membangun reputasi ataupun kredibilitas seorang Dee Lestari. Ada hal-hal yang perlu dijaga gitu. Tapi bukan lagi itu yang menjadi tujuan utama, if you know what I mean. Jadi lebih kepada kalau ditanya kenapa kamu terus berkarya, gue sih merasa karena masih ada yang mau pakai gue gitu. Tapi yang si mau pakai ini adalah ya itulah si alam inspirasi tadi gitu, bahwa dia masih memakai jasaku. Kalau dia udah nggak mau pakai ya maybe ya udah mungkin gue cari kerjaan lain gitu. Transformasi yang keren from ambition to living with purpose. Ya. Ya kan? Ya betul. Jadi in the young age when we want to build something, we have ambition, we have goals. Yes. Kalau sekarang I don't need goals, let the goals find me because
I'm here to help the goal. Iya, betul sekali. Betul ya. Tapi kamu kebayang ya? Kamu kebayang ya? Aku lagi coba menarasikan iya. Gue juga lagi latihan menarasikan apa yang ada di kepala gue. Iya. Karena ini mungkin pemahaman yang tidak terlalu umum gitu ya. Ketika kita ngomong buku, itu kan pasti saya pengen menjadi penulis yang seperti ini, punya berapa bestseller dan sebagainya gitu. Makin kesini aku makin merasa semua itu adalah produk turunan sebetulnya gitu loh. Produk utamanya sendiri ya ini ada yang mau cerita terus butuh jasa gue gitu. Ya udah saya ini keren sih analoginya gitu. Analoginya keren sih. Keren. Selama ini 25 years. Itu bukan jalan yang pendek, itu jalan yang cukup sufficient untuk menentukan seorang Di Lestari itu punya core values apa in life. What are your core values? Boleh kasih contoh dulu gak sih core values itu kayak apa misalnya? Kayak misalnya gue itu orangnya I'm a free thinker. Nobody messes with me. When I say A means A. Okay. I am very I have strong integrity. Integrity comes number one. Oke. Gue orangnya very open. Open minded. Yeah. Jadi gue kalau ketemu orang yang narrow minded tuh gue jadi kayak it's better you stay away from me. Oke. These are values. Values, principles. Wow. Now that you ask that, gue jadi mulai mikir apa ya? Jangan-jangan gue nggak pernah merumuskannya. Tapi prinsipku yang paling utama adalah if you know yourself, ketika kita tahu siapa jati diri kita gitu, menurut aku hidup ini akan jauh lebih mudah untuk dijalani gitu. That's why I always recommend young people untuk cobalah bermeditasi sejak dini gitu. Wow. Karena menurut aku, you do that? Yeah, I actually started my journey in Supernova itu kan sebetulnya perjalanan spiritualku gitu ya. Jadi mungkin umurku 23, I experienced somewhat of a epiphany, kayak semacam ada spiritual awakening gitu pas umur 23 itu, yang kemudian aku coba tuangkan ke dalam sebuah karya gitu. Jadilah Supernova, dan itu yang kemudian terbit ketika usiaku 25. Okay. Tapi perjalanannya sebetulnya sudah dimulai kurang lebih 2 tahun sebelum itu, ketika umurku 23 itu. Dari sana ada pergeseran besar sekali yang terjadi dalam caraku memandang hidup, caraku memandang keilahian gitu ya. Dan bagiku pandangan spiritual itu kayak lensa kita melihat dunia. Apapun pandangan spiritual kita akan menentukan bagaimana kemudian kita melihat sesama, bagaimana kemudian kita melihat realitas gitu. So the clearer lens you have, biasanya hidup juga akan jadi lebih jernih gitu. Dan aku selalu bilang, ya coba deh temukan dirimu secepat mungkin. Matilah sebelum mati gitu. Yeah. Karena ketika yang aku lihat gitu ya, hampir semua problem di dunia adalah karena kita tidak bisa menjaga jarak antara diri kita dengan apa yang kita sebut masalah. Okay. Kita mengidentifikasikan diri kita dengan masalah tersebut. Let's say saya marah gitu. Itu kan saya kemudian mengidentifikasikan saya dengan kemarahan. Yeah. Padahal sebetulnya saya merasa marah. Iya, benar-benar merasa. It's an emotion. It's an emotion yang akan lewat dan datang dan pergi seperti halnya awan. Tapi kita sendiri itu kan langit biru itu. Nah, jadi temukanlah si langit biru itu sedini mungkin. Buset, baru ngomong sama Aji Santoso tuh kalimatnya persis. Serius? Satu aliran dengan Aji. Nah, ya temukanlah si langit biru itu sedini mungkin, sehingga hidup ini kan kayak kumpulan awan ya.
ada nanti cumulonimbus lah, ada nanti awan badai, ada awan gitu. Kita sudah punya pegangan gitu bahwa mau apapun model awan yang lewat, I know that I'm not those clouds, I am that blue sky gitu. Dan bagiku itu adalah satu prinsip yang menjadi fundamental yang kemudian akan menurunkan berbagai macam prinsip-prinsip berikutnya. Dan prinsip-prinsip berikutnya ini barangkali yang lebih mudah dipahami karena kalau saya adalah pertama ya, hidup jangan dianggap terlalu serius. Don't take yourself too seriously gitu ya. Buat aku selera humor itu sangat penting. Selera humor itu penyelamat hidup gitu. When you can laugh about yourself, when you can laugh on life, usually your life would be easier than most. Laugh at the problems. Iya, benar. Gimana caranya kita bisa menertawakan hidup gitu kan. Jadi bagiku selera humor itu penting. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, kalian gak terlalu pinter gak apa-apa secara akademis, tapi penting sekali untuk kalian punya sense of humor yang bagus gitu. Jadi ketika anak saya bikin recehan yang bisa bikin saya ketawa, itu saya bangga banget. Barangkali mungkin lebih bangga daripada mereka pulang bawa nilai A gitu. Karena itu skill yang memang penting. Itu skill gitu. Mereka bisa bikin joke, mereka bisa menertawakan hidup gitu ya. Buat saya itu penting banget gitu. Wow. You know, buku pertama gue titlenya Gue Ogah Ribet. It came from a person yang hidupnya ribet banget because maybe I took life too seriously. Hidupmu itu maksudnya? Well, yeah. That was a journey of my life. Tapi di situ ada tagline. Hidup itu indah, yang ribet elunya. That was my awakening moment. Betul sekali. Jadi ternyata life is amazing. Life is beautiful. Gue yang ribet. Gue yang bikin ini semua jadi kacau gitu kan. You can just sit somewhere, lu bisa menikmati kopi sachetan is fine. You don't need a manual brew coffee. But if you can make it, it's also fine. You don't need a beautiful cafe. Sorry, aku mumpung kamu nyebutin itu satu prinsip yang kemudian juga prinsip turunan tadi adalah try as best as you can to be in the middle. Ketika kita di tengah, kita mampu mengapresiasi mie instan dan kopi saset, fine. Tapi ketika kita kemudian dikasih, ramen dari restoran termahal ataupun kopi racikan barista apa gitu, kita juga masih bisa menikmati. Tapi we don't have to put ourselves in that standard all the time gitu loh. Always stay in the middle. Jadi lo ke bawah gampang, ke atas juga nggak masalah gitu. Awesome. Sebagai pribadi yang suka mengeksplor diri, tadi Di sempat cerita tentang if you know yourself. Kalau kita sudah tahu jati diri kita, aku pernah berdebat sama diri aku tuh. Dari gue jadi aku. See the difference when you go to spiritual. Langsung kayak paham. Langsung kepikir jati diri itu nggak bisa dicari sih. It's a lifelong process. Dan jati diri itu ketemunya ya pas kita udah nggak ada. Udah nggak ada di sini. Yang tertinggal jati dirinya. Itu yang menurut aku gitu. Tapi di buku ini Aku Yang Terurai is the chapter yang ngehit banget. Apa sih inspirasinya nulis itu? What made you write that? Itu aku bikin ketika sedang ada di sebuah kapal Finisi. Waktu itu kami berlayar di perairan Raja Ampat dan saat itu aku sedang memandang langit dan melihat betapa kadang-kadang kalau langit dengan laut itu bisa jadi kayak satu layar ya gitu. Padahal perbedaan antara kita yang di bumi dengan langit ini kan jauh sekali gitu. Sama halnya ketika kita melihat ada dua bintang yang seolah berdekatan, yang kalau dari pemandangan mata kita di bawah kayak mungkin jaraknya 2 cm 3 cm gitu ya. Tapi itu sebenarnya kan jutaan tahun cahaya gitu. So I feel that it happened also similarly di dalam relationship
gitu. Kadang-kadang ketika kita merasa dekat dengan seseorang, physically, we can be very physically close with someone, tapi ternyata sudah tumbuh sebuah perbedaan yang demikian jauh, sehingga kadang-kadang sudah sulit untuk dijembatani, sama seperti jarak jutaan tahun cahaya antara dua bintang yang seolah-olah berdekatan. Wow. Gitu. Dan di dalam Kita yang Terurai, aku mengambil analogi yang mana kehidupan itu kan konon diawali dari samudra. Kita ini dulunya adalah makhluk laut yang kemudian berevolusi menjadi makhluk darat gitu. Terus kadang-kadang aku berpikir sebetulnya semua dalam dunia ini tuh analogis gitu loh. Kita bisa menarik perumpamaan dari mana saja, kita akan ketemu kesimpulan yang sama gitu. Jadi dari seseorang yang kemudian berusaha mengurai sumber kehidupan tuh dari mana sih? Oh, dari samudra gitu. Berakhirnya nanti di mana? Oh, di lubang hitam gitu kan. Ini tuh kayaknya jauh sekali. Tapi kemudian ketika kita balik lagi, apalagi dengan penemuan-penemuan sains sekarang ini gitu ya, bahwa sebenarnya pada saat yang sama semesta ini seperti dilahirkan dan sekaligus juga binasa gitu loh. Yeah. So the concept of time becomes so twisted. I just found it very interesting, dan bagaimana kalau itu juga terjadi dalam relationship antara manusia gitu. Jadi ini sebuah cerita yang bisa dibilang ambisius in a way, karena dia berusaha menerangkan dinamika sepasang kekasih gitu ya, dengan penciptaan dan akhir dari semesta raya gitu. Wow. But I believe on some level dia memang analogis, dia memang kayak punya benang merah gitu antara kedua hal ini. And everything else in life, sebetulnya everything is connected gitu. So in a way Kita yang Terurai adalah tentang penguraian, tentang sesuatu yang dissolving, yang terpisah. Tapi sebetulnya di dalam itu pun kita bisa menemukan sense of union gitu. And sometimes the unification dan juga si pemisahan itu bisa terjadi pada saat yang kurang lebih sama. When you end something, you are born into something new. Gitu, kurang lebih seperti itu. You wanna know my analogy of that chapter? Boleh. What hit me in that chapter? Ya. The complexity of the relationship with self. Jadi it's aku yang terurai itu kayak each and every part is breaking. Iya. Into a different clarity. Ya. And it's being born into a new connection. Ya, betul. And that relationship is with self. But bukan myself, the higher self. Ya. Aduh, itu merinding sih waktu Aduh, senang aku. Lewatin. I'm gonna read more chapters, but that chapter was the one yang made me stop. Oh, I see. Made me stop, and gue nggak mau baca lanjutannya sampai I meet you. Iya. Oke. Coming to next, nanti yang dengerin mikirin dari ngomongin jadi filsafat gitu. Tapi it's okay, that's the way we are enjoying the talk. Apa sih langkah atau transformasi atau awakening yang terjadi in short aja? Yang orang lain, mungkin teman-teman yang nonton bisa mencoba mempraktekkan adalah langkah apa yang bisa membantu kita untuk minimal memulai mengenal diri kita. Oke. Nah, tadi kan yang Sunil sempat bilang ya, kalau menurut aku yang mengenai jati diri itu, menurut aku memang betul, jati diri itu tidak bisa kita, it's like almost a state of mind yang saat kita menghadapi hidup dalam kondisi seperti ini, kita masih terikat kepada raga kita, daging, tulang, darah dan sebagainya gitu. Sulit sekali untuk kita berada on that state of mind constantly. It's almost impossible gitu. But we can taste a glimpse of it gitu. Dan ini yang barangkali sudah dicapai ataupun ingin dicapai oleh para meditator di dunia yang sudah berjalan sekian milenia ini adalah yaitu untuk merasakan that glimpse. Dan glimpse itu sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah unification. Okay. Dengan our higher self gitu, di mana ego kita betul-betul dissolve, kita tidak lagi merasakan keakuan kita dan kita sepenuhnya
bersatu atau berada bersama-sama dengan si langit biru yang tadi itu, Yes. gitu. Tapi kita nggak bisa terus-terusan berada di sana. Nggak bisa. Betul, kita harus hilang secara ragawi baru state of mind itu menurut aku bisa tercapai. But we can have a taste of it, Yeah. and even a glimpse of it, a taste of it, that can change your whole life. Gitu, that Yeah. can change the whole perspective about life. Yeah. Nah, salah satu yang mungkin bisa dilakukan adalah sekarang kan banyak app nih, gitu ya. Salah satu yang paling aku suka itu apa namanya? Headspace. Iya, betul. Iya. I use that. Iya, kan pakai Headspace misalnya 10 menit sehari. Lu bayangin ya, begitu banyak apps sampai bikin kita lupa. Sampai lupa, iya benar. Headspace bisa bikin kita punya semacam habit lah ya Yeah. untuk bermeditasi singkat gitu. Tapi jika dimungkinkan, cobalah ikut retreat. It's just like one weekend of your life, but it may change you forever. Gitu. Dan kalau ada satu hal praktis yang sering gue lakukan dan mungkin juga bisa jadi tips buat yang lain adalah remember kalau kita lagi syuting misalnya lalu kita berada di sebuah peran gitu kan ya, wah gue lagi into banget sama peran gue gitu, and then the director suddenly scream cut, then okay, we're back, we are not attached to that role anymore. Ya, unplug the role. Nah, gue kadang-kadang kalau lagi misalnya, aduh gila nih kerjaan banyak galau, mana tiba-tiba cut. In my mind, I just say cut gitu. Yeah. Terus then I realize, wait, okay, this may not have to be my reality kan gitu. Kerjaan itu nggak hilang, semua beban itu nggak hilang, but I don't have to be stressful about it, gitu. I don't have to feel miserable about it. Itu yang bisa gue cut, gitu. Nah, jadi sering-seringlah punya suara sutradara itu di dalam kepala kita ketika kita sedih sudah berlarut-larut, just say cut. Yang di-cut rasanya, bukan kerjaannya. The problem is still there gitu. Tapi bayangkan ketika kita harus menghadapi masalah dengan membawa baggage 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo dengan tidak membawa baggage sama sekali, mana yang lebih ringan gitu kan, mana yang lebih kemudian bisa semakin cepat kita atasi dan kerjakan gitu. Tentu yang tidak sedang ada beban ekstra, dan beban ekstra ini itulah yang kemudian sebenarnya kita fabrikasi sendiri kan. It's not there with the problem, we created that problem gitu. Jadi ada problem yang memang kita ciptakan sendiri dan juga memang ada situasi yang harus kita hadapi gitu. Gue barusan lagi senyum, kenapa gue lagi ngebayangin lu lagi jalan, lu harus nyampe ke satu titik, dan di sini kiri kanan ada sharks, dan lu lagi jalan sambil dancing. Itu artinya jalan tanpa beban. There is a chance that the shark can eat you, but you're okay walking. Iya, betul. Itu kayak you face your problem that way, it's better gitu daripada oh my god, I'm gonna die. Oh my god. Iya, banget. Ya, seperti itu kurang lebih begitu. Amazing. Di dunia di Lestari selama ini melakukan segala pun karya itu membutuhkan yang namanya kreativitas. Iya. Gimana kita melatih diri kita agar level of creativity kita itu growing? Oke. Ada 2 level sebetulnya ya. Level pertama adalah kita memang harus memperkaya diri dengan nutrisi. Seperti halnya kita mau membangun tubuh yang sehat, nutrisinya harus cukup gitu kan. Artinya ketika kita mau menjadi seorang penulis yang baik, apa saja nutrisi yang harus kita cukupkan gitu. Pertama menurut saya adalah observasi. Ini satu skill yang sangat penting bagi penulis karena menulis itu sudah step sekian sebetulnya. Step-step sebelumnya adalah pertama mengobservasi. Apa yang diobservasi? Lingkungan. Segala sesuatu yang di sekeliling kita. Katakanlah saya harus mendeskripsikan ruangan ini. Berarti kan gue harus observasi ya dengan teliti gitu. Ada tekstur apa saja, ada bunyi apa saja, ada pencahayaan seperti apa, ada warna apa saja gitu. Ada elemen interior apa saja. Gimana caranya dalam satu kali glance I can get as much as data as I can, dan itu semua yang akan kemudian menjadi bahan dalam tulisan. Dan bukan hanya apa yang terlihat, tapi juga apa yang dirasa. So observe yourself.
observe your feelings, observe other people's feelings. Ketika ada yang curhat sama kita dengarkan gitu kan, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan gitu. Itu semua adalah data, semua itu adalah bahan gitu. Jadi sebelum kita menjadi penulis yang baik, kita harus menjadi seorang pengamat yang baik. Itu fundamentalnya pertama, menjadi nutrisinya. pengamat ya. Pengamat. Kedua, nutrisi dari apa yang sudah dilakukan orang lain sebelum kita. Dalam hal ini, rajin membaca. Jadi kita tahu nih, oh ternyata bahasa tuh bisa diginiin ya. Oh ternyata bisa bikin metafora seperti ini, deskripsi seperti ini. So learn from others yang sudah menjalani setapak ini lebih dulu daripada kita gitu. Learn from them, learn from books, learn from movies, learn from everything gitu. Nah baru kemudian ini kan kayak pengumpulan datanya nih. Level kedua kan eksekusinya. Kemudian kita tuangkan itu semua gitu. Nah penuangan ini nggak ada jalan pintas. Ini semuanya adalah jam terbang latihan. You have to be ready to be lousy. You have to be ready to be lousy. That's a very good line. Karena untuk menulis satu tulisan yang bagus, kita mungkin harus menulis 100 tulisan jelek terlebih dahulu. Dengan demikian kita jadi tahu, oh ternyata kalimat ini kurang impactful ya gitu. Apa yang kemudian bisa membuat kalimat ini lebih punya impact? Oh barangkali subjek predikatnya diganti nih, atau aku harus pakai kosakata yang berbeda gitu. But that takes ya latihan, praktis dan jam terbang gitu. Sehingga nggak mungkin kita jadi jago dalam semalam. Nggak mungkin saya nulis hari ini langsung berharap bulan depan jadi sejago Pramudia Anantatur. Nggak mungkin. Itu semua butuh proses, dan semakin kita cepat memulai proses ini, semakin sering gitu. Artinya untuk mencapai sebuah berlian kan si tanah-tanahnya itu harus dikikis dulu ya gitu. Pengikisan ini makin cepat gitu untuk sampai kita ketemu si berliannya. Yeah. Nah itu menurut saya sudah mulai harus belajar tekniknya nulis yang baik seperti apa. Kita mengerti struktur. Ini kalau aku ngomong fiksi ya gitu, kita ngerti yang bikin grafik cerita itu menarik, enak diikuti, itu apa aja sih? Apa yang harus terjadi di sepertiga awal, 2/3 tengah, sepertiga akhir gitu. Itu udah butuh skill dan dedikasi gitu untuk kemudian mau latihan, untuk kemudian mau mencoba gitu ya. Tapi intinya adalah harus siap jelek untuk kemudian bisa menjadi penulis yang baik gitu. Di dunia yang lagi cepat sekali, digempur dengan gini, dulu itu information is at our fingertips. Yeah. Sekarang intelligence is at our fingertips. True. Do you think there still will be writers? That's a good question. Jujur ini satu pertanyaan yang juga sering dilemparkan orang-orang ke aku gitu ya, pertanyaan mengenai AI. Gimana sih, apakah ini merupakan sebuah ancaman terhadap para penulis gitu? Gue udah beberapa kali mencoba pakai prompt, pengen tahu aja gimana sih gitu kalau AI yang bikin. I have to say kalau sekarang masih belum kekejar, masih jauh gitu. Kalimatnya repetitif, bombastis, tidak punya kurang punya substansi. Dan gitu. nggak ada soulnya. Iya betul. Tapi of course this is like this is just the early stage of AI yang kita lihat ya gitu. I don't know, within not even 5 years, maybe in 3 years mungkin sudah ada terjadi perubahan yang signifikan gitu ya. So sangat bisa gitu, sangat bisa. Jadi sebenarnya ini sebuah pertanyaan yang abu-abu, artinya gue juga nggak tahu pasti jawabannya apa. Kalau gue sotoy sekarang ngomong nggak mungkin, yang kerjaan manusia pasti lebih bagus. Gue bisa ngomong itu untuk sekarang, untuk tahun 2025 bulan April gitu ya. But within December mungkin jawaban itu harus berubah. Siapa tahu ternyata kemudian because everything is changing. Betul, dan dalam kecepatan yang tidak bisa kita antisipasi gitu. So I can say that sentuhan manusia barangkali masih tetap akan punya warna yang berbeda gitu ya. Tapi seberapa signifikan itu kemudian mendominasi sebuah karya, that I don't know anymore. Bisa jadi kemudian karena pernah nih gue nyobain sebuah prompt AI gitu ya.
coba bikin buku tentang ini gitu ya. 50.000 kata, gue bilang. Dalam setengah jam jadi. Gue bikin buku 50.000 kata. Itu 6 bulan. Dia 30 menit jadi gitu. Pas gue baca sih ngaco. Iya, crap gitu lah ya, crap gitu. But still, it's 50,000 words of something. 30 minutes, iya betul. Of something yang kalau lu rajin bener gitu, bisa kali ini kita edit-edit jadi sesuatu gitu loh. Dan barangkali gap itu akan makin kecil ya kan. Tiba-tiba 50.000 kata dalam 30 menit tapi hasilnya udah 80% good misalnya gitu kan. So that I don't know. Apa pesan seorang Dee Lestari buat men-trigger atau buat menginspire people to read? Gini. What is the importance of reading? People are so lazy to read. I know. They enjoy listening to 3 seconds video with the hook. Yes. And they think that I got a aha moment. Iya. Ini sulit sih Sunil ya, karena gini, sebetulnya yang wired itu kan adalah our physiological gitu. Our dopamine hit addiction. Yang gimana sih caranya kita memutus adiksi kalau kita tidak kemudian nge-cut supply-nya gitu. Artinya kita harus mau detox dari itu untuk kemudian berjarak dan akhirnya punya hubungan yang lebih sehat terhadap media sosial dan sebagainya. Tapi siapa yang kemudian punya kesadaran ataupun intention untuk oke, aku akan cut media sosial selama 3 bulan gitu. I wish I could, but I need it gitu kan, karena bagaimanapun juga itu adalah cara gue berkomunikasi dengan pembaca untuk ngumumin, hey saya punya karya baru dan sebagainya gitu. Agak sulit gitu. Dan satu hal lagi adalah kalau kita tidak merasa butuh, then it's really difficult to convince people that read gitu. Kalau mereka tidak merasa punya kebutuhan itu, kayak lu nyuruh orang makan padahal mereka nggak lapar gitu. Kalau nyuruh orang lapar makan, mereka udah ada laparnya ya, otomatis ya udah gue cari makanan deh gitu. Nah itu menciptakan laparnya itu ya. Betul. Dan menurutku, setidaknya ini dari perspektifku ya gitu. What I can do is to create a good story as good as I can gitu. Contohnya Aroma Karsa ada satu novel gue 700 halaman gitu. 700 halaman. I'm gonna get that. I have to create a story that is so good sehingga ada orang-orang yang baca itu, Mbak saya nggak buka medsos 3 hari because I'm so immersed in that story. Gue cuma berhenti buat ke kamar mandi, makan dan tidur gitu. Wow. And your story makes me tidak terdistraksi sama hal-hal lain. Berarti you grab the attention. Yes, I grab the attention gitu. For me that's a contribution gitu. At least I create something yang kemudian membuat detox mereka 3 hari minimal. Bener membuat mereka lupa sejenak sama dopamine hit yang kita semua kecanduan itu betul gitu. And I replace them with something that is knowledgeable, ada cerita di situ, ada karakter-karakter yang menarik dan sebagainya. So that is one thing that I can do dari profesiku gitu ya. Amazing answer. Iya, karena gue susah menciptakan sebuah lu harus baca, tapi if I don't have anything to offer, itu hanya jadi cuma suruhan belaka ya kan gitu. Tapi kalau ini ya gue kasih deh nih alternatifnya gitu. If you wanna read it, if you wanna just invest maybe 10 pages, then then I'll get your attention in 10 pages gitu. Betul. Gitu kira-kira. Okay, we were going. I wanted to tell you something. Gue masih percaya mau ada teknologi, tapi human energy can never be replaced with technology. My mom used to teach me that what's in me is in you. Yeah. If you have good intentions about me, wherever you are, I will feel it. Yeah. But if you have bad intention, however good and well dressed and sweet talk you do, whatever way you do, I will still feel something is wrong. Yeah. That means human is
kita sebagai manusia tuh kayak udah di bless, tau nggak? Dengan satu polisi yang ada di dalam kita yang kayak Iya, bisa merasa. kayak bisa dapat kayak something is wrong. Kayak orang ini baik. Kayaknya itu the word kayaknya itu is like the sesuatu yang di luar algoritma yang bisa diciptakan oleh mesin gitu. Betul. Same thing with the book. Ya. Gue kadang-kadang kalau baca buku, mungkin dibilangin prakteknya agak aneh, tapi I put my hands on the words. Okay. Sometimes I feel, sometimes I don't. Nah, that feel connects me with the author tanpa. Jadi gue menceritakan ini karena gue buku pertama yang merubah diri gue menjadi orang yang mau masuk ke dunia entrepreneur itu bukunya Guy Kawasaki. Gue dikasih buku itu. Gue belum mampu beli back then, fotokopian loh. Berarti udah dari cetak ke fotokopi nih. Iya. Udah second level nih. Gue begini felt. Percaya nggak? Within 1 year, 1 or 2 years, I send him email for 1 whole year, every month 1 email. What? I send him email. Zaman dulu kan sosmed belum ada Twitter lah. Iya. He tweet about me. Wah. Dia bilang, why I tweet because of your persistence. Same date, same time I receive the email every month. Oh my goodness. Iya, and itu yang launching dia adalah otak di launching Macintosh pertama kali. Oke. Jadi dari saat itu, I never dreamt, gue nggak pernah mimpi ya, I'm gonna write a book ever in my life. Tapi the connection, ini karena kita lagi bahas, jadi gue keinget. Jadi mau orang nulis artikel dari manapun, tapi kalau it's from the heart, it will connect to the readers. Iya, betul. Dan itu nggak bisa digantikan oleh AI manapun. Iya. Now, coming back to the world that is fast, gue yakin lu pasti ngelewatin challenges. Lu pasti ngelewatin sesuatu yang kadang-kadang like makes you feel like you wanna scream. I don't know, maybe you've gone through it or not. Art of letting go seorang Dee Lestari gimana sih? Wow. Ini kayaknya satu tema yang lagi hampir 3 tahun terakhir barangkali gue benar-benar dikasih pelajaran gimana cara melepas gitu ya. Secara manifestasi di dalam dunia nyatanya adalah when I lost my husband almost 3 years ago, and then so sorry for that. Yes, thank you. The following year, I lost my father, dan beliau adalah orang tua terakhir dalam hidup gue gitu. I lost my mom long time ago gitu. Jadi ketika bapak nggak ada, kayak wow, ini 2 pilar dalam hidup gue nggak ada nih gitu. One was the earth, one was the ceiling. One was the earth, one was the ceiling. Iya, betul. Gitu. So, 2 pria yang punya peran sangat besar dalam hidupku gone from my life. And that made me rethink a lot about life and death gitu. Kayak tentu gue udah baca buku-buku tentang spiritual itu dari umur 20-an gitu ya. So I got the concept. Tapi beda sekali ketika we embody it experientially gitu loh. Sudah dengan pengalaman dan kemudian merasakan kayak lo dikasih tahu ini apel warnanya merah, rasanya kurang lebih asam-asam kecut, manis apa, sama lo ngegigit sendiri dan ngerasain gitu. It's very different. So I think the past 3 years is like I'm eating that apple directly gitu ya. Dan salah satu penghiburan terbesar gua mengenai letting go adalah sebenarnya bagaimana memaknai hidup itu sendiri gitu. Untuk melihat bahwa kesementaraan dan kefanaan hidup, bahwa apapun yang gua lakukan sekarang may not have, the kind of imprint or impact that I imagine it to be gitu, and be okay with it. Kayak misalnya gue ngelihat suamiku berpulang gitu ya, beneran ya dia nggak bawa apapun ya gitu,
everything that he built for years and years and years, nggak ada yang dia bawa sama sekali. Depan mata tuh kelihatan banget ya. Dia udah jadi reduced to ashes, literally. He was cremated gitu kan. And I was there ketika abunya keluar dari oven gitu loh. I was like, oh my God, this is what he reduced to be gitu ya. Ini orang yang berapa hari yang lalu gue masih lihat wujudnya gitu. Suddenly, but it's gone gitu. Dan for me, it's some sort of a blessing that you get to see that cycle of life dengan mata kepala kita sendiri gitu ya, so up close gitu. Dan buat gue it's humbling. Sometimes you get caught up in life. You feel that you're everything. You feel that you're, life is serving you, universe is serving you gitu. Bahwa ini semua adalah hasil manifestasi dari pikiranku gitu. And we feel, I'm such an important person in this life gitu. Pret, tanda seru gua. Wak, wow, dar gitu doang gitu kan ya. But at the same time, sampai hari ini gue masih terima DM, masih terima email, masih terima pesan-pesan tentang bagaimana suami gue mengubah hidup seseorang, bagaimana mereka meninggalkan meninggalkan kenangan kepada seseorang gitu ya. So in a way, itu membuat sebuah pengalaman batin yang buat gue mahal sekali dan luar biasa. And I feel very grateful that I got the chance to experience that gitu. Sehingga ketika kamu tanya apa resepnya ataupun apa the art of letting go, it's just accepting that we are so finite, bahwa ini semua adalah kesementaraan dan kefanaan, dan you're not that important gitu, you're not that special gitu. To a point where probably everything is special. You know what I mean? Iya. Lama-lama apa lu bedanya lu sama sama pohon ataupun ikan di laut, atau suddenly you come to that unification again gitu. Yeah. Jadi kayak selalu balik lagi sehingga buat gue sih kita hidup ini spectator sih sebetulnya ya. Kita lewat, kita mengamati, kita wow, bye gitu. Bener sih. Gitu. It's like watching a performance but you are the performer. Betul. But at the same time watching a performance. Iya, sehingga ketika kita bisa ngerasain wow sedikit aja dalam hidup ini, be grateful. Be very very grateful gitu. Because I think power message sih. Yeah, because I think that's the whole point of this. Lu datang, lu menyaksikan, you become the spectator and then bye gitu kan. Sebenarnya sekarang nih udah ada kode-kode sih. The human, bye human. Hi humanoid. Iya. Bye human, hi humanoid. Iya. Wow. Amazing. Itu udah dimainin sih konsepnya. You are not important as. Iya, benar. Lu bukan makhluk yang terkeren karena sudah ada yang nanti. Iya. Benar. Goks. Siap-siap aja. Goks itu sih. Amazing. Ini gue mau masuk ke hal yang cocky. I was watching your podcast with Felix. Oh ya. Alexandro. So I'm gonna quote one quote, which I was laughing. Bukan makna, apa namanya? Ilustrasi tentang keikhlasan sih keren sih di situ. I know which one. Iya. Ilustrasi keikhlasan tuh keren. Buat teman-teman yang belum nonton, please check out YouTube-nya Felixandro. Ruby. Dia dikenal sebagai Ruby. Author dari You Do You. Lo akan ngerti dua kalimat, spiritualitas dan spiritualitas. Ya, itu lo akan ngerti di situ. Nanti lo baca ya, itu ada di cerita terakhir tuh nanti. Transcendensi Ampas Insani. Iya. Dan gue merasa ini gue lagi mau masuk tadi let go, tapi sebenarnya let go ini di sini kan yang gue tadi bahas let go itu lebih ke ya udah, like kita seperti biasa ya udah, let it go gitu, ya udah gitu.
Tapi ada yang sering ngomong ya udah ikhlasin. Iya. Kenapa yang nanya begini? Karena hampir semua orang pada saat gue udah ikhlasin, tapi begitu ketemu mukanya diingat lagi, sialan dia masih ngutang sama gue, dia masih ini sama gue. Lu tuh sebenarnya ikhlas apa rela? Iya. Nah ini yang gue pengen dissect sebenarnya. Iya. Konteksnya ke situ. Menurut aku ikhlas itu sama kayak konsep apel tadi gitu ya. Yeah. Lu bisa ceritain, lu bisa warnanya begini, rasanya begini gitu. Tapi beda banget dengan menggigitnya gitu ya. Sehingga kadang-kadang ketika orang ngomong ikhlas, itu hanya kayak sebuah kata dalam brosur gitu loh. It doesn't mean anything gitu. Ikhlas itu state of mind yang kita sebetulnya nggak bisa mengkonsepkan, hanya bisa merasakannya. Dan kalau rasanya belum ada ataupun baru 50% atau 30%, itu akan terasa gitu. Dan sesuatu yang namanya keikhlasan itu tidak bisa dipaksakan. Kadang-kadang kita bisa terima saja bahwa ikhlas gue ternyata cuma segini levelnya gitu ya. Atau gue masih belum bisa ikhlas sama sekali. Cuma karena kita put so much virtue in it gitu, bahwa lu kalau bisa ikhlas baru keren gitu, atau hanya orang-orang bijak sajalah yang kemudian bisa ikhlas karena lu mau jadi orang baik, lu mau jadi orang bijak, ikhlaslah gitu. Padahal kesiapan hatinya belum nyampe ke sana gitu. Ini satu ilmu juga yang gue pelajarin dari suamiku, karena suamiku dulu dia seorang holistic health practitioner yang kerjanya konseling problem orang-orang dan sebagainya gitu ya. Dan di situ dia bisa melihat sekali sebetulnya yang dinamakan ikhlas itu sangat beragam kadarnya. Kadang-kadang kita memakai satu kata yang sama untuk perasaan yang begitu bervariasi gitu. Spektrum feelings yang berbeda. Spectrum gitu loh. It's a spectrum and it's a wide spectrum gitu. Nah, jadi kalau gua merasa bahwa pertama, lepaskanlah ekspektasi kita terhadap konsep ikhlas itu sendiri. Karena kadang-kadang kita merasa bahwa itu adalah tujuan yang harus dicapai. Sehingga kalau kita ternyata nggak mencapai tujuan itu, kita frustrasi sendiri gitu. Kita merasa terbodohi. Gua udah ngerasa ikhlas, ternyata belum ya gitu. And then we feel bad about ourselves karena harusnya gue udah bisa, tapi ternyata belum gitu loh. Sama seperti ketika ayahku meninggal, gue sempat berpikir, bokap meninggal nih, gue udah punya pengalaman, udah banyak pengalaman kan. Ibu udah, suami udah, om udah, bapak mertua udah. I'm so experienced, you know, in losses gitu. Kayaknya gue bisa deh menghadapi ini. Ternyata wah, ambiar banget gue ketika bokap nggak ada gitu kan ya. Dan ada momen dimana gue pikir gue udah experience ya gitu, ternyata enggak gitu. And then I have to humble myself bahwa ya berarti ilmu ikhlas gue barangkali tidak seperti ekspektasi yang gue pikir sebelumnya gitu. But I try not to be so hard on myself. Dan menurut aku itu tadi state of mind yang tidak bisa dipaksakan, sehingga terimalah apapun spektrum yang kita punya itu, dan gak usah menjadikan itu sebagai sebuah tujuan satu-satunya. Because if you're there gitu. And probably it'll take so many processes untuk sampai kita kepada sampai kepada kondisi ikhlas gitu. And it comes in layers. Kayak bawang, ketika lu kupas masih ada lapisan berikutnya, ketika lu kupas masih ada lapisan berikutnya, dan seterusnya gitu. Wow. Who is your idol atau inspirator, role models, and why? Nggak usah banyak-banyak lah, sebut yang really highly impactful. Kalau gue bilang nggak ada, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak ada. Kayaknya gue nggak pernah punya satu sosok doang gitu ya yang bukan satu doang, maksudnya kan lu punya banyak, mungkin kalau banyak juga ntar ceritainnya bingung. Iya, betul pilih aja few. Gue tuh susah ngefans, Sunil. Awesome. I don't know why dari dulu. You are Aquarian? I'm Aquarian. Aquarian is very difficult to ngefans. Biasanya orang yang ngefans sama Aquarian. Karena gue bisa melihat bahwa kekurangan kelebihan
mungkin kalau misalnya konsepnya dalam mencari perfection gitu, gue melihat bahwa tidak ada orang yang sempurna. Oke, gitu ya. karya siapa yang paling lu suka? Oke. Kalau karya belakangan. Gue reappreciate. I've been an admirer of his work, tapi belakangan gue kayak reappreciate Christopher Nolan. Oh wow. Ketika gue nonton Interstellar lagi, itu kan perayaan kemarin tuh anniversary 10 tahunnya Interstellar ya gitu. Jadi dia diputar lagi tuh di IMAX, gue nonton gitu. Gue merasa dalam dunia fiksi Indonesia gitu, gue adalah salah satu penulis yang punya stamina cukup tinggi lah. Gue bisa bikin novel serial, itu kan you have to really expand your imagination, yes, ya bener. kan gitu. Gue merasa kemampuan imajinasi gue cukup bisa dibanggakan lah gitu. Tapi ketika gue nonton Interstellar, I feel so small. I feel so remah rangginang. And I love it when people does that to me. Yeah. Gue seneng banget ketika ketemu seseorang ataupun sebuah karya yang bikin gue merasa, gue gak ada apa-apanya. Gila, gue merasa kecil. I still need to learn more, practice more. Betul. Yeah, So Christopher Nolan, buat gue mungkin itu jawaban yang paling mendekati. Sama ada satu lagi sih. Menurut aku kalau dunia ini harus ada pemimpin dunia gitu, bukan presiden. Kan kalau presiden dari berbagai macam negara. Tapi kalau dunia punya satu pemimpin gitu. Gue cukup percaya pada Gordon Ramsay sih. Gue rasa dia bisa jadi pemimpin dunia. Dimasak semua ya. I really love his character. I really love his sense of business. And secara kepribadian dia juga terlihat sangat grounded dan menyenangkan. He has a very good sense of humor gitu ya. Aku selalu kagum, cenderung suka sama orang-orang yang punya selera humor yang baik gitu. So ya barangkali dua nama itu yang bisa aku kasih sama kamu hari ini. Awesome. And top 3 novels that your all-time favorite. Buku ya kali ya, buku ya. Yeah. Karena ini satu rahasia, bukan rahasia sih sebetulnya, udah sering gue omongin juga. Gue penulis fiksi yang lebih banyak membaca non-fiksi. Kenapa? Karena gue baca fiksi itu untuk belajar. Gue baca non-fiksi untuk kesenangan. Oke. Jadi gue lebih banyak baca non-fiksi. Karena ketika gue baca fiksi, gue kayak apa sih? Kayak Superman ngelihat pakai X-ray gitu loh, kayak lu langsung lihat kerangka, jadi nggak seru gitu. Iya. Because you udah masuk ke judging. Apa ini? Oh ini dia melakukan ini nih. Teknik ini nih. Gitu. Iya kayak guru lagi ngelihat murid nulis kan. Gitu. Sementara dan gue jadi komparasi kan. Oh kalau gue jadi dia, gue akan melakukan ini gitu. Sementara kalau non fiksi, gue memang karena kepengen tahu topiknya gitu. Nah buku yang mengubah banget hidup gue, pertama Hujan Bulan Juni Sapari Djoko Damono. Gue baca itu tahun 94 saat gue 18 tahun, and it really changed the way I see bahasa Indonesia and what we can do about it gitu loh. Dari bikin metaforanya apa segala macam, it really changed me. Itu. Kedua Saman Ayu Utami, gue baca tahun 98, dan dari baca buku itu gue jadi berani untuk kemudian menerbitkan buku gue sendiri gitu. Gue merasa wah kalau pembaca Indonesia udah siap baca Saman gitu, mungkin mereka siap untuk baca Supernova, karena Supernova saat itu kan topiknya outside banget gitu ya. Tapi gue melihat karyanya Ayu ini begitu kontemporer, begitu berani gitu, dan ternyata digemari banyak orang gitu. So her work bisa dibilang encourages me to publish Supernova gitu. Terus satu lagi, mungkin sebuah buku yang ini bukan novel, judulnya The Self-Aware Universe karya Amit Goswami. Beliau fisikawan, tapi buku itu benar-benar menggabungkan antara fisika kuantum dengan consciousness, dengan spiritualitas gitu. And that is the first time I see the connection. Dan sejak saat itu gue betul-betul mencoba mencari, mengulik hubungan antara sains dan kesadaran maupun spiritualitas gitu. So that book kind of led me to that journey.
gue cuman mau menyimpulkan this conversation has been an amazing conversation. Aduh, terima kasih. Of all podcasts I've had, one of the amazing conversation. Dan buat teman-teman yang nonton, gue cuman mau kasih pesan nanti before Di Lestari will end this, I want to take the privilege untuk menyampaikan that 2 hal yang gue belajar dari pembicaraan hari ini adalah learn to empty yourself so that you can refill yourself. True. Itu 1, belajar untuk ngosongin diri lu. Biasanya caranya macam-macam. Kalau lu merasa keren, lu ketemu orang yang jauh lebih keren. Di situ lu merasa lu nggak keren. Untuk itu lu akan bekerja untuk lebih keren lagi gitu ya. Kedua, rencanakan hidupmu tapi jalani seolah-olah tanpa rencana. Wih, mantap sekali. Luar biasa kesimpulannya. Your words, your message to the audience. Karena gue seorang penulis, tentu saja aku punya aspirasi untuk orang-orang lebih embrace their creative side. Dan salah satu caranya adalah jangan takut untuk melamun, biasakan punya habit melamun, kosongkan diri kita dan jadilah pengamat yang baik. Mau itu 5 menit, mau itu 10 menit gitu ya. Tapi try not to be distracted with anything, just stay with yourself. Stay with how you feel, stay with whatever that surrounds you just for 5-10 minutes. Dan aku yakin di dalam waktu singkat itu not only that we got to recharge, sadar atau tidak sadar kita sedang membangun sebuah skill yang sangat penting. Yang apapun pekerjaan kalian, skill observasi itu adalah satu skill yang akan sangat berguna. It will take us far. So coba punya kebiasaan itu. That's Di Lestari and Yes. see you in the next episode. Thank you.